mengenai bansos. Kalau hanya 2,3 triliun, untuk apa rakyat itu? Di 122 kabupaten. Saya membaca dokumen, belum mendapatkan dokumen detailnya, tapi harusnya Menteri Keuangan, kami sudah memberikan mandat penuh kepada pemerintah melalui persetujuan Perpu nomor 1 menjadi Undang-Undang nomor 2, bahwa keadaan ini adalah extraordinary. Seluruh kebijakan keuangan boleh ditempuh oleh pemerintah tanpa konsultasi dengan DPR, tanpa persetujuan DPR. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang nomor 2. Dan seluruh pengambil kebijakan di bidang keuangan ini dibebaskan daripada tuntutan hukum selama menyangkut keselamatan rakyat Indonesia. Itu sudah diberikan, Bang Marji, di dalam Undang-Undang nomor 2. Kenapa kita tidak berani melakukan itu? Kenapa kita terlambat? Kenapa kita hanya bansos saja tidak cukup? Kenapa kita masih mengkalkulasi tentang bagaimana menyelamatkan warteg, pedagang bakso, penjual sembako dan seterusnya, industri-industri home industri yang berada di 122 kabupaten yang disekat, penjualan mereka, pengiriman mereka, pengantaran mereka. Kenapa kita tidak siap? Padahal kita sudah masuk tahun kedua menghadapi situasi ini. Saya nggak mengerti. Uangnya ada, Bang Kamrus, sorry saya potong. Uangnya ada. Silpa kita itu per laporan Menteri Keuangan masih 245 triliun per bulan Mei. Kemudian sekarang pemerintah terus menjual SBN. Kita bisa membeli SBN melalui BCA, melalui bank-bank yang ditunjuk. Artinya apa? Artinya semua sudah dalam koridor yang ada. Kenapa kita tidak lakukan kebijakan yang bisa menyelamatkan bukan hanya bansos tapi juga UMKM. Malaysia, Portugal, Australia, India hari ini lockdown yang ketiga mereka. Dan mereka setiap kali mengumumkan lockdown, mereka selalu mengumumkan kebijakan stimulus ekonomi dan perlindungan sosial. Itu yang penting untuk kita lakukan. Artinya Bang Kamrus itu masih ada hambatan birokrasi? Saya kira harusnya tidak ada hambatan. Harusnya. Karena kewenangan budgeting DPR pun sudah diberikan disetujui dalam Perpu nomor 1 2020 yang kemudian menjadi undang-undang. Artinya relokasi, refocusing dan seterusnya serta merta Menteri Keuangan bisa melakukan tanpa persetujuan DPR. Oke, baik. Apakah ini terkait juga dengan data, terutama penyaluran bansos itu? Kalau data saya setuju, kita minta waktu itu supaya diintegrasikan masyarakat penerima program perlindungan sosial dengan masyarakat penerima program subsidi supaya satu identity sehingga lebih tepat sasaran. Itu yang mungkin belum selesai. Ya, oke. Dan rencananya kan akan digulirkan bansos dalam bentuk tunai di pertengahan bulan Juli ini ya? Iya, janjinya minggu kedua Juli ini. Kita akan lihat. Dan kita dorong supaya segera, karena ini sangat penting, utamanya 122 kabupaten kota ini.